Baik, selamat pagi dan selamat datang di channel kami yaitu Trending Podcast. Di sini saya Brili Samdanago selaku host dan teman saya Arif Indaman. Kali ini kami akan membahas tentang berita-berita terkini atau berita-berita yang sedang panas di pemerintahan. Kali ini kami akan membahas tentang berita meletusnya Gunung Leuser. Baik, sudah bersama kami di sini seorang narasumber yang tinggal di dekat Gunung Leuser tersebut, yaitu Kakak Titan. Selamat siang Kakak Titan. siang. Baik, di sini Kakak Titan kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kakak Titan untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan letusnya Gunung Leuser ini. Baik, pertanyaan pertama, kira-kira apa penyebab dari letusnya Gunung Leuser ini, Kak? Letusan gunung Leuser disebabkan karena pergeseran lempeng di bawah bumi sehingga menyebabkan gunung berapi meletus. Jadi Kakak Titan, menurut beberapa informasi yang kami dapat, Gunung Leuser ini merupakan gunung yang masih aktif dari beberapa tahun yang lalu. Kira-kira kapan terakhir kali Gunung Leuser ini meletus? Gunung Leuser ini terakhir kali meletus pada tahun 2017. Berarti gunung ini meletus cukup lama ya? Mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Kira-kira dampaknya sebesar apa ya? Dampak dari letusan gunung Leuser ini termasuk abu vulkanik yang jatuh di daerah sekitarnya, aliran lava dan gas beracun. Apakah ada korban dari meletusnya Gunung Leuser ini? Ada di beberapa bulan itu ada seorang butir yang meninggal karena kebakaran. Kira-kira bagaimana tanggapan pemerintah sekitar situ untuk menanggapi korban tersebut? Pemerintah telah mengarahkan tim tanggap darurat untuk membantu penduduk yang terkena dampak letusan gunung berapi. Mereka juga memberikan bantuan logistik dan medis serta melakukan pemantauan terhadap aktivitas gunung berapi atau gunung Leuser. Kira-kira bagaimana dampak dari letusan gunung ini terhadap pariwisata di daerah? Letusan gunung Leuser sangat berdampak bagi pariwisata di daerah tersebut, terutama bagi wisatawan yang ingin mendaki gunung. Namun setelah situasi aman, mereka dapat kembali. Jika memiliki dampak yang besar, kira-kira mungkin ini dari Kakak Titan tipsnya untuk mendapatkan keselamatan saat gunung meletus. Itu sebaiknya kita itu di tempat yang aman dan sebaiknya evakuasi diri dari tempat yang rawan. Jadi baik ya, mungkin kami ada menyiapkan beberapa pertanyaan, tapi di luar dari sedang Leuser ini, tapi berkaitan dengan gunung ini. Mungkin apa yang menjadi keunikan dari Gunung Leuser ini? Gunung Leuser ini memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, letusan eksplosif. Gunung ini dikenal dengan letusannya yang eksplosif, yang menghasilkan awan abu vulkanik besar dan aliran piroklastik yang berbahaya. Dan yang kedua, lokasi terpencil. Letaknya di pulau terpencil di Nusa Tenggara Timur, membuatnya menjadi objek penelitian yang menantang bagi peneliti. Yang ketiga, secara letusan memiliki catatan sejarah letusan yang panjang, memberikan informasi berharga tentang aktivitas vulkanik di wilayah tersebut. Berarti gunung ini catatan-catatan sejarah dari dulu. Iya. Terkait dengan catatan sejarah ini tadi, mungkin ada legenda atau mitos tentang Gunung Leuser ini. Masyarakat setempat memiliki mitos dan legenda tentang Gunung Leuser ini seperti roh gunung. Mereka percaya bahwa gunung ini dipimpin oleh roh-roh leluhur yang menjaga keseimbangan alam. Dan ritual adat yang dilakukan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dari gunung. Dari cerita rakyatnya, beredar cerita rakyat tentang letusan gunung yang dikaitkan dengan perbuatan manusia. Jadi Kakak Titan, bagaimana letusan Gunung Leuser ini mempengaruhi kehidupan masyarakat ini? Yang pertama, ada kehilangan mata pencaharian. Abu vulkanik dapat merusak tanaman dan ternak dan mengganggu mata pencaharian pertanian. Yang kedua, evakuasi pengungsian. Penduduk terpaksa mengungsi untuk menghindari bahaya besar. Dampak yang ketiga,
dapat kesehatan. Aku suka dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit lainnya. Jadi kata kita, bagaimana letusan gunung Leutomi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat? Yang pertama ada kehilangan mata pencaharian. Abu vulkanik dapat merusak tanaman dan ternak dan mengganggu mata pencaharian pertanian. Yang kedua, evakuasi pengungsian. Penduduk terpaksa mengungsi untuk menghindari bahaya besar. Dampak yang ketiga, dampak kesehatan. Abu vulkanik dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit lainnya. Oh iya betul Kak kita. Memang masyarakat itu harus berevakuasi ke tempat yang lain karena kita tidak tahu apakah gunung Leutomi ini akan meletus lagi atau sudah berhenti. Oh, jika ingin meletus lagi mungkin dari kakak kita ada cara untuk meminimalisir letusan gunung ini. Jadi kita harus pemerintah untuk memperhatikan tersebut supaya tidak seperti ini. Pemerintah itu harus lebih update tentang gunung tersebut, harus memberitakan kepada masyarakat tentang tanda-tanda jika gunung ini mau meletus supaya warga-warga itu lebih cepat berevakuasi ke tempat yang lain. Apakah gunung Leutomi ini memiliki potensi yang besar? Jadi Gunung Leutomi ini memiliki potensi wisata, tapi perlu dipertimbangkan dengan serius. Pertama itu keindahan alam. Gunung ini memiliki pemandangan alam yang indah dan kawah vulkanik dan vegetasi yang unik. Yang kedua, pemantauan dan keamanan dan keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, mengingat potensi bahaya letusan. Yang ketiga, edukasi dan konservasi. Wisatawan harus diberikan edukasi dan tentang pentingnya konservasi alam dan budaya setempat. Berarti pemerintah harus lebih memperhatikan gunung ini dengan baik supaya wisata yang datang itu bisa berkunjung dengan baik pula. Berarti pemerintah sudah menyediakan peraturan untuk pengunjung-pengunjung yang datang. Untuk saat ini sih belum ya. Masih terlalu Berarti gunung ini hanya dibuka kepada beberapa orang saja kan, belum dibuka secara umum. Ya, masyarakat tidak ada akses tempat Dikarenakan kondisi gunung ini yang makin buruk sekarang ini, jadi mungkin gunung ini sekarang masih dalam proses pengawasan. Ya, baik kakak Titan, terima kasih atas informasinya. Kami sangat berterima kasih atas informasi dari kakak Titan dan semoga teman-teman yang menonton mendapatkan informasi yang baik dan penting seperti yang kami dapatkan pada siang hari ini. Dan saya Brili Santanago Dan saya Arifin Daman mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.